Sama umur berapa Kak? Bahkan tidak ada identitas, main caplok-caplok aja. Kami ada uangnya 25 juta. Itu gimana? Oh, setelah dia menjelaskan uang 25 juta itu, nggak lama kemudian pihak yang tadinya katanya itu yang kita duga cleaning service ataupun tukang sapu itu keluar sambil menelpon siapa. Oh ya udah, balik lagi besok lah pagi bisa diskusikan. Alhasil ditunggu sampai besok pagi. Jumpalah besok pagi dengan yang kita duga lah pimpinannya. Dugaan kita lah oknum Polda perwiranya masih muda, dan jumpa dengan mereka karena adanya saran dari tukang sapu itu yang diduga kita adalah telah di-set di luar, maka mereka menyampaikan, Bu, tolonglah kami, Bu, kami nggak salah, tapi damailah, kan kira-kira begitu, apa gimana caranya. Dalam keadaan juga si decanya waktu malam itu sudah mulai nggak enak badan dengan adanya sikap bagaimana orang awam yang berpikir mau ini berlarut paling kami seperti ini, mau tidak mau dengan adanya kalian. Pasca disampaikan itu yang diduga tadi menyampaikan, mana bisa seperti itu, kalaupun apa 100 juta, dia menyebutkan 100 juta, dia kan 100 juta kan, 100 juta, Pak kami nggak punya uang, sampai mereka ini pun yang ada uang dari keluarga kami, kan begitu, 100 juta. Berdiskusi lagi bagaimana, Deca pun juga tidak mau berlarut-larut karena sudah tidak tahan dengan keadaan kan. Ditambah misalnya dinaikkan jadi 30, Bu tolonglah Bu 30. Oh 30 nggak mungkin, nanti kepemimpinan lagi, kira-kira begitu. Langsung disambut dengan si orang yang diduga tadi, yang bukan perwira tadi, oknum yang masih muda tadi. Dia udah 30 nih, bilangkan si Puri ini, kamu berapa? Kau bantulah dia, kami itu masa dia aja. Dia udah ke aku pinjam 5 juta. Alhasil sepakat mereka, udahlah nanti kau pakai aja uang aku, nanti cicil ya. Jadi 20 lah, simpulnya begitu. Jadi 35 kan, habis itu digenapkan jadi 50 kan, simpulnya 50. Disampaikan kepada si oknum tadi, dugaan oknum tadi 50. Mau begitu ya? Dengan mimik yang santai, dan dia bahkan keluar sebentar kan, keluar untuk macam settingan itu. Ternyata oke lah, nanti pimpinan, mudah-mudahan pimpinan mau, kalian berdoa aja, maka kira-kira begitu. Gak lama kemudian pimpinannya diiakan 50, terus diminta cash. Kalian ada cash Kak? 50 juta? Enggak ada lah, bukan kami di sini. Kalaupun mau ditransfer, oh iya, bentar ya. Oke, kalaupun transfer, ini saya kasih nomor rekening BRI, link BRI atau dia petugas BRI. Nanti jangan dipermasalahkan, dia nggak tahu apa-apa. Kasihan, dia cuma ngasih nomor rekening aja. Inilah nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya atas nama Sugianto. Nomor rekening atas nama Sugianto, nomor tujuannya 4832010002181501. Ditransfer saat itu juga jam 1 siang 50 juta. Dengan sebelumnya, ini nomor rekening pekerja BRI Link, atau nanti biar mudah mencairkannya, kan begitu. Untuk biar mudah mencairkannya, kalian jangan permasalahkan, kasihan dia cuma mengerikan aja. Setelah ini ditransferkan, Deca ini inisiatif men-screenshot transfer itu. Ternyata setelah di-screenshot, nampak oleh si oknum tadi, langsung HP-nya diambil, diperiksa sini HP-mu, dihapusin screenshotnya. Padahal ada pertinggal-pertinggal yang nggak tahu. Ini kita juga saking khawatirnya, memang nggak langsung ke dia, kita nggak tahu siapa Sugianto ini. Setelah itu disingkat ceritanya, dibuatlah perjanjian. Mereka menandatangani surat atau perjanjian, bahasanya tidak akan mempermasalahkan ini, tidak akan mempermasalahkan uang ini, dan masalah ini selesai. Baru setelah itu divideokan. Kami tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi, dengan kata kami tidak melakukan perdagangan orang, mucikari ataupun seterusnya, di videoin. Setelah itu siap-siap untuk penyelesaian selesai, dan karena siang hari mereka juga harusnya biasanya keluar langsung begitu saja,
ternyata mereka ini kayaknya layaknya orang istimewa, dinaikkan ke mobil, diantar oleh yang diduga oknum tadi, oknum polisi timnya dari Polda sampai ke Pengadilan Agama diturunkan. Setelah itulah hasil ceritanya dari kronologis kasusnya ini. Oleh karena itu LBH sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dari Deca maupun Puri ini melihat kasus ini dugaan pemerasan dan adanya rekayasa kasus sangat kuat dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Percakapan chatnya juga ada, dan percakapan chatnya juga dari print tadi. Mana printnya? Percakapan chatnya juga nanti bisa kita sini sampaikan. Artinya Deca ini menjadi korban dugaan pemerasan dan rekayasa kasus. Terlepas dari apa yang mereka kerjakan, LBH Medan menyikapi tentang adanya penegakan hukum yang janggal. Apakah ini memang sering dilakukan dugaannya, atau memang ini jadi target untuk ada kasus kayak gini, dibuatlah seperti ini. Ujung-ujungnya dugaan kita adalah mengambil uang. Ada yang menarik, setelah mereka dibebaskan ataupun mereka selesai ini, mereka ditanyai siapa lagi waria-waria yang war bahasanya, yang kelas, atau orang-orang yang paling tahu kelas dalam arti ini uangnya banyak, yang kira gitu ya. Tersebutlah si Anu katanya kan gitu. Ada indikasi ini mau dilakukan juga seperti itu, modus-modusnya yang dilakukan oleh Deca. Oleh karena itu kami LBH Medan sangat mengecam keras ini dan meminta Polda Sumut untuk mengungkap kasus ini. Dan pasca dari konferensi pers ini, nanti sekitar jam 2 setelah sholat Jumat, kami juga berharap kawan-kawan yang ada luang waktunya, kita akan membuat pengaduan atau laporan resmi ke Polda Sumut terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan maupun rekayasa kasus. Hal ini nggak bisa dibiarkan karena apa? Polisi kita pahami saat ini sedang terpuruk citranya, dan jangan sampai ada lagi yang mencoreng institusi Polri dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Tapi ini juga harus diungkap. Karena apa? Bukan melibatkan satu orang, bahkan tim yang datang dengan menggunakan 2 mobil dan meminta uang 50 juta, sebelumnya 100 juta. Ini sangat luar biasa dan tidak masuk akal. LBH Medan menduga apa sih Bang yang dilakukan, apa yang terjadi? Oke, terima kasih. LBH Medan pasca menerima pengaduan dan mengambil kronologis penataan, mengambil semua bukti data, dan mengambil bukti transfer dan cocokkan kesaksian, sudah kita lengkapi semuanya untuk menguatkan itu dan kita ambil kuasa. Kita menduga kuat adanya perbuatan ataupun tindak pidana pemerasan dan rekayasa kasus ataupun penjebakan oleh oknum kepolisian Polda Sumut. Kita menduganya itu karena berdasarkan keterangan mereka itu dibawa ke Polda Sumut. Dan tadi runtutannya kawan-kawan sudah dengar kan, bahwasanya ada dugaan perwiranya, ada timnya 8 orang dengan 2 mobil. Jadi dugaan tindak pidananya ini ada, maka sikap LBH Medan tegas. Jam 2 nanti siang pasca sholat Jumat kita akan membuat laporan polisi secara sah resmi untuk mengungkap kasus ini. Apakah ini benar-benar nantinya oknum Polda Sumut? Kalau menurut keterangan itu ada oknum Polda Sumut, kalaupun tidak, Polda Sumut wajib mengungkap kasus ini dengan catatan transfer atas nama Sugianto ini siapa, apakah benar ada kejadian tanggal 19 malam sampai esoknya. Ada desakan kepada Kapolres Sumatera Utara? Ya, sangat mendesak dan atensi. Karena apa? Kapolda Sumut hari ini gencar-gencarnya menindak oknum-oknum nakal. Baru kita ketahui sekitar 2 bulan lalu AKBP Erwin sudah ditindak, dipecat dan dipidanakan. Dan banyak lagi oknum-oknum lainnya. Dan harapan kita ketika ini memang benar nanti adanya oknum-oknum tersebut dan dugaan kuat itu terbukti, maka harus ada tindak tegas dari Kapolda Sumut sebagaimana perintah Kapolda, yaitu bertindak tegas, pecat dan pidanakan oknum-oknum yang jahat ataupun melakukan tindak pidana ini.
Dan nantinya kita akan juga melapor nih ke masalah etik kalau memang nanti itu benar adalah oknum dari Polda Sumut. Ada lagi teman bro? Nggak ada Pak, karena kan gimana ya, pas pulang itu ya, tapi kalau saya ke sana itu saya masih ingat sih ruangan itu gitu. Cuma kayaknya ada direktorat Bareskrim gitu. Sama Ya, gitu. kalau menurut mereka ini, kalau Dari masuk belakang dari lurus. belakang, Kalau lurus dari belakang aja, pos, lurus, habis pos, pos, udah nah, habis itu sebelah kanan. masjid terus aja. Kayaknya krimsus, dugaannya krimsus. Karena ini kan lagi marak-maraknya ini, Polda Sumut bilang berhasilan TPPO, polisi berhasil TPPO. Jangan nanti LBH Medan menduga latah TPPO, latah ikut-ikutan kan gitu. Dianggap ini apakah TPPO. Maka kan sempat dibilang, kalian ini perdagangan orang ya, mucikari ya, seperti itu. Mereka juga punya sikap tegas dan menerima konsekuensi. Kalaupun mereka ini salah silakan, kan begitu kan? Kami salah silakan, tapi kami nggak salah. Kenapa kami harus seperti ini lakukan? Kami awam kan begitu. Seharusnya kami dilindungi. Kira-kira itu. Makasih ya Mbak. Enggak, Bang. Pak, nanti saya izin minta nomor ke Mbak Ipan seandainya nanti ada lanjutan ya. Ya. Terima kasih banyak. Per aja, mereka masih berpikir BRI ya, kalau sesama BRI sambil cakap-cakap sama teman dia, BRI kayaknya bisa transfer 50 juta gini gitu. Jadi pura-pura temennya keluar, nyari nomor rekening, masuk, terus dia bilang, ini setelah kamu transfer, nanti jangan kamu permasalahkan lagi di kedepannya, karena ini nomor rekening orang, kami cuma numpang transfer, setelah itu dicairkan. Ini nomor rekening orang BRI Link atau orang kerja di BRI ya. Jadi kalau kamu permasalahkan, ini kasihan yang punya nomor rekening nggak tahu apa-apa, dia bilang kayak gitu. Akhirnya transfer berapa Mbak? Saya transfer 50 juta nih atas nama Sugianto. Saya transfer 50 juta atas nama Sugianto. Setelah transfer, dia suruh temannya buat surat perjanjian. Saya nggak sempat baca surat itu karena kayak mana ya, perasaan udah campur aduk ya. Cuman katanya isi surat perjanjian itu untuk tidak mempermasalahkan lagi uang itu atau kasus itu ke depannya. Udah itu baru kami sebelum tanda tangan surat itu kami dibuat video itu apa katanya supaya kami tidak mengulangi lagi hal itu. Kalau kami mengulangi kami akan dihukum dengan hukum yang sesuai di NKRI. Setelah itu masih sempat dia nakut-nakuti dengan nanti kalian seminggu sekali wajib lapor sama bapak ini, tapi saya tidak tahu namanya siapa. Jadi dibilang bapak itu nggak apa-apa, nanti biar saya PC aja mereka di mana seminggu sekali, dengan alasan kayak gitu aja sih. Setelah saya transfer itu saya screenshot, ya itu tadi dia hapus karena HP saya memang masih ditahan. HP ini sebenarnya bukan saya, HP ini mereka yang pegang, mereka cuma butuh cat jempol saya untuk transfernya kan Sandi harus pakai cat jempol gitu kan. Jadi sudah saya transfer, dihapusnya semua bukti-bukti, saya mikir kok mereka ketakutan gitu. Padahal itu kalau aku buka masih ada. Setelah itu kami sebenarnya dibuat istimewa di situ. Yang dikasih makan ya dia dikasih makan, dikasih apa, tapi saya nolak karena saya pengen cepat pulang. Udah itu pas setelah tanda tangan ini sudah buat video testi, kami dikeluarkan, dimasukkan ke mobil, diantar sampai ke depan pengadilan agama, barulah dikasih HP sama KTP kami gitu. Enggak. Kronologis yang dari WhatsApp ya. Iya. Jadi Buat sekarang. oh, Singkat aja sih. singkat di jam 19:11, hello bisa open bo AST, jadi aku bilang iya. Ini singkat aja ya. Aku bilang iya, dapat WA aku dari mana? Dia bilang dari IG. Dia tanya tarif berapa? Aku udah kesepakatan tarif, terus dia tanya kamu ada teman ngajak trisam gitu kan. Aku bilang aku nggak ada teman, tapi kalau kamu mau budget kamu berapa? Biar aku carikan gitu. Terus aku kasih ke teman aku. Ya sebelumnya kami juga belum pernah sih gitu. Aku ngasih karena tulus berbagi aja gitu. Jadi setelah itu dia datang ke kos aku, kami dari kos pergi bareng-bareng ke Hotel Saka. Dari Hotel Saka back ke Hotel Saka, terus kami saat itu lama responnya gitu. Mungkin mereka lagi ini apa? Mengatur apa gitu. Jadi pas kami sudah masuk ke naik ke lantai 3, masuk ke kamar 301, disitulah terjadi apa itu penggerebekan itu dengan alasan apa? Nggak ada alasan sih, mereka nangkap gitu aja. Tiba-tiba menangkap. Ada dokumen-dokumen apapun dari mana? Jadi aku sempat tanya, ini kalian surat penangkapannya mana? Dia sempat nunjukin kertas putih aja sih.
nggak ada kertas lengkap apa gitu. Mereka pakai baju sipil, mereka ramai, ada sekitar mungkin 8 orang. Iya, 2 mobil. Pas kami turun itu 2 mobil. Sebut Polda nggak? Dibawa kemana Mbak? Nggak ada disebut dibawa kemana. Ayo ikut kami. Jadi saya bilang, ini saya kalian jebak. Ini kalian sudah salah orang. Apa yang kalian inginkan dari aku? Aku tidak punya uang. Aku bilang gitu. Kami tidak butuh uang kamu. Ayo ikut kami ke Polda. Dengan alasan begitu. Jadi aku sempat memberontak, sempat ngelawan. Karena aku ngelawan itu, jadi si tamu itu pura-pura lah ngeluarin bungkusan. Aku nggak tahu bungkusan itu isinya apa. Terus jadi kami ditakut-takutin. Oh, ini narkoba gitu kan. Jadi pas si tamu itu sempat sih ditanyain tamu itu, tadi kalian makainya ada niat pakai? Enggak sih, di sini kan ada isi chat, nggak ada pembahasan ke situ ya. Udah itu dia bilang, si tamu itu juga bilang nggak ada gitu ya. Udah dari situ kami dibawa. Pas ditangkap itu HP aku ditahan sampai aku nggak tahu dibawa kemana. Terus di mobil dia paksa buka sandi aku, dia baca chat-chat itu semua. Dia nakut-nakuti aku dengan mengatakan aku ini kenanya di pasal perdagangan orang. Jadi sampailah ke Polda. Sampai di Polda itu sebelum kami diinterogasi ada orang juga yang diinterogasi. Jadi kami masih nunggu. Lalu setelah selesai itu barulah kami diinterogasi. Dia maksa buka rekening aku, apa segala macam, nakut-nakutin ya gitulah. Aku nggak tahu mau dibawa ke Polda. Golin. Tapi akhirnya diperiksanya di Polda Mbak? Iya, diperiksanya di Polda. Sebutannya golin. Kemudian Iya, ada sebutan juga. Pas dia lihat rekening aku, dia ngomong, oh gol ini gitu-gitu. Bahkan dia nanya siapa waria-waria yang war, aku nggak jawab, dia marah gitu. Kemudian Mbak, akhirnya bisa membayar 50 juta, bisa cerita Mbak? Setelah interogasi malam itu, kami ditinggalkan di ruangan itu mungkin sekitar jam 1 lewat lah sudah kan. Kami ditinggalkan karena saya dibergol sama ini teman saya yang mereka bilang korban. Itu sebelum ditinggalkan dia bilang, karena kan kami nggak ada bahas ke situ, nggak ada bahas uang. Jadi dia bilang cuman besok saya masukkan ke LP, teman kamu ke rehabilitas karena dia korban. Dia bilang kayak gitu. Sudah kami ditinggalkan, berlalu 1 malam. Tapi memang di situ ada tukang jaganya, tukang bersih-bersih, memang khusus jaga kami disuruh. Dia bilang orang ini siapa, kunci pintunya. Jadi kami dibergol, terus bapak itu masuk. Dia bilang tadi kalian nggak ada nawarin uang damai. Uang damai seperti apa pak? Saya kan nggak ngerti toh. Saya dari kampung, saya nggak pernah menghadapi masalah seperti ini. Aku bilang gitu. Uang damai seperti apa? Cobalah besok kau bilang aja sama ibu itu, udah bu, kita damai, nanti tolong bantu keluarkan kami, nanti saya kasih uang damainya. Kalau mau kalian ada 40 juta, itu penawaran dari si bapak tukang sapu itu. Jadi saya jawab, kalau memang bapak mau bantu, saya ada 25 juta, tapi tolong lepaskan kami. Bapak jamin saya lepas, saya bilang kayak gitu. Jadi dia bilang, saya jamin kalau kalian ada duit. Kalau 25 juta kayaknya belum bisa, dia bilang. Tapi nggak apa-apa lah, saya coba telepon dulu ibu itu katanya. Jadi dia pura-pura keluar, dia telepon, terus berlalu. Terus dia bilang, besok jam 7 ibu itu datang. Ya aku masih mikir lah kan, aku tunggu nih sampai jam 7. Sudah 1 malam di situ kan, badan udah mulai drop, nggak tidur, nggak apa kan, pikiran udah campur aduk, udah merasa takut, udah apalah. Jadi pas jam 7 aku tunggu belum datang, sampailah ke jam 10 masuklah ibu itu. Itu pun ibu itu masuk karena aku udah mulai drop. Jadi si bapak itu manggil, katanya itu temennya udah mulai drop, masuklah dia. Jadi kami kalian maunya gimana, kata ibu itu pas pertama masuk. Jadi kami ucapkanlah seperti saran si bapak itu yang bersih-bersih di situ. Jadi kami ucapkan, bu tolong lepaskan kami kerja, kami ini tulang punggung keluarga, tolong lepaskan kami. Kalau memang ibu bisa bantu kami, bisa kami kasih uang damainya seperti yang disarankan bapak itulah yang sebelumnya. Jadi dia jawab, kalian ada uang berapa gitu. Jadi aku bilang, aku bisanya ada 25 juta bu. Dia bilang, kalau untuk kasus seperti kalian ini tidak bisa. Saya pun mau bantu kalian, tapi kalau untuk kasus seperti kalian ini, apalagi kalian berdua, itu tidak bisa. Dia bilang, dia mintalah di 100 juta. Jadi karena sudah itu 100 juta, saya bilang ya sudah, tahan aja saya gitu. Jadi balik, dia sambil ngecat kayak lagi sibuk nyuruh temannya datang yang menginterogasi teman saya satu lagi, baru datanglah itu pula. Baru dia bilang gini, jadi kalian gimana? Kata si bapak ini pula, teman bawahan dia mungkin, bawahan ibu itu.
Jadi dia bilang terus udah, jadi bilang maunya gimana gini ya, kami maunya pulang Pak gitu, saya maunya pulang, mau makan dulu tidak, saya maunya pulang, saya bilang. Jadi dia bilang jadi gimana penawaran ibu tuh tadi, kalau segitu aku nggak ada Pak. Jadi kembalilah ke, aku bilang ya udahlah, tolonglah, ini minta tolong kali, tolong sekali, kalau memang bisa 30 juta aku bilang. Itu juga masih ditolak. Terus teman aku bilang ya udahlah, tambah 5 juta Kak, ntar saya cicil ke kakak, kata dia. Ya sudah, ditambah ini 35 juta. Gimana? Kan pengucapan saya di awal itu 30 juta, 25 juta itu untuk kami berdua, bukan untuk saya per orang gitu kan, untuk kami berdua. Terus pas sudah berlalu itu juga nggak diterima, dia suruh datang kawan dia satu lagi. Jadi total mereka bertiga sudah di dalam itu, masuk, lalu saya sudah mulai tidur. Jadi kawan yang baru masuk itu tanya gini, jadi gimana Deca? Jangan kalian buat kayak pajak di sini nawar-nawar. Dia bilang gitulah kan. Jadi gimana? Ini jangan buat kayak pajak lah nawar-nawar. 50 juta dia belum bilang 50 juta. Jadi kalau 100 juta saya nggak sanggup. Saya bilang, ya sudah, datang ibu itu 50 juta. 50 juta itu pun belum tentu diterima komandan atau pimpinan kami. Karena kalau pimpinan komandan kami ada duit kalian itu tidak diterima. Kalian berdoa saja katanya. Semudah-mudahan diterima dengan alasan takut-takutan begitu. Jadi aku masih mikir ini, itu belum aku terima langsung. Aku masih berpikir, terus timbullah kata-kata ditakutin lagi. Ntar kalau lu dimasukin ke penjara, kamu lebih banyak habis duit lagi. Kamu sewa pengacara, kamu sewa kamar di dalam. Karena kalau kamu dimasukkan ke sel, kalau kamu nggak sewa kamar, kamu akan dimasukkan ke sel laki-laki. Kamu dibotak, kamu pakai celana pendek dan segala macam, ditakutilah gitu kan. Kalau dia ini cuma direhabilitas karena dia korban, dengan ucapan seperti itu. Sudah, terus diam-diam terucaplah dari teman itu yang nakut-nakutin saya itu, dia bilang gini, ya sudah, dari dia kan 30 juta nih, kamu tadi kan mau nambah 3 juta, 5 juta ya deh, kamu tambah, bantu dong dia. Masa kamu mau keluar, masa kamu mau keluar tapi nggak bantu dia? Kamu itu HP apa, iPhone apa, katanya sama si teman. Kamu ada kereta nggak di kampung? Kamu katanya punya salon di kampung, jual, gitu ya, jual. Nanti kamu cicil ke dia. Kalau masalah kamu cicil ke dia itu urusan kalian, katanya gitu. Jadi karena aku udah mulai drop, aku lemas karena antara rasa takut, karena kan HP dari malam itu sampai detik itu ditahan, tidak bisa megang HP. Aku nggak bisa ngabarin keluarga. Kalau bisa aja aku ngabarin keluarga, mungkin aku ya udah gitu. Kalau keluarga aku tahu atau kerabat dekat aku tahu, aku di situ aku nggak akan terjadi lah transaksi itu gitu. Tapi karena udah lemas, aku setujuin lah dengan perjanjian sama dia, nanti kamu bayar 20 juta. Diiyakan dia. Jadi karena diiyakan dia, aku setujuin lah sama ibu itu, oke lah gitu. Aku bilang, terus dibilang bapak itu, kalau misalnya ini 50 juta kamu bisa siapkan uang cash sekarang gitu kan. Nggak bisa karena ATM saya udah expired. Kalau penarikan dari Brimo juga ada limit, nggak bisa 50 juta gitu kan. Jadi dia bilang transfer